Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib dan isya insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita tentang pembahasan masalah Islam. Malam hari ini kita akan membahas tentang Ramadan. Karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang mana disitulah puncak amal kita. Kita mengharap semua ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dari amalan-amalan sunnah yang kita lakukan, di situ menjadi amalan wajib. Amalan wajib yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya, dan para ulama zaman dahulu dan Rasulullah juga Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membina sahabatnya, mengingatkan sahabatnya tentang keutamaan Ramadan ketika di bulan Syawal. Ya. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Ya. Bisa kita bayangkan, andaikan bisa setiap hari Ramadan, maka umat Islam itu akan memintanya pada Allah agar setiap hari bulan Ramadan. Kenapa tidak? Ya namanya orang dikasih pahala yang sangat besar, kenikmatan-kenikmatan, tentunya dia ingin mendapatkan yang terbaik. Kita pun kalau di dunia ini, kita dijanjikan, disampaikan kabar gembira kepada kita, wahai sebulan-sebulanan, beberapa hari lagi, 30 hari lagi, 25 hari lagi, akan datang presiden membawakan harta yang melimpah padamu. Maka ketika kita mendengar berita itu dari orang yang terpercaya, dari gubernur atau dari bupati menyampaikan berita itu kepada kita, maka kita percaya, kita akan bahagia, kita akan sukacita, kita akan bersyukur, dan kita akan kadang menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa kita akan mendapatkan hadiah dari presiden. Nah, begitupun juga bulan yang mulia ini, Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ya. Sudah selayaknya dan sepatutnya kita menyambutnya, ya. Agar ketika masuk bulan Ramadan, ketika datang hidangan bulan Ramadan itu, kita tidak menyia-nyiakan, ya. Kita sudah siap melawan atau tempur, melakukan amal yang terbaik di bulan Ramadan itu sendiri, ya. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia dan tidak akan pernah kering lidah kita, ya. Tidak akan pernah habis rasa syukur kita untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Tetapi bulan Ramadan itu akan meninggalkan kita. Yang harus kita ingat bahwa bulan yang mulia itu datangnya hanya sebentar. Ya kurang lebih 30 hari, ada kalau digenapkan bisa 31 hari ya. Nah, sebentar saja. Ya, tidak terasa, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Ketika datang bulan Ramadan, kita sama seperti hari-hari biasa, ya. Sholat kita, puasa kita, baca Quran kita, ya, zikir kita di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan sama. Artinya kita rugi, ya. Mestinya di bulan Ramadan itu kita semangat, ya, sudah mendapatkan hadiah yang terbesar tadi, hadiah yang terbaik. Makanya sebagai renungan kita, ya, di awalan kajian kita ini, sudah berapa kali kita Ramadan, ya, kita ingat. Mungkin ada yang umurnya sudah 65 tahun, ya, sudah 70 tahun, ya, kayak saya 40 tahunan, ya. Udah berapa lama kita masuk di bulan Ramadan, kemudian kita benar-benar mengoptimalkan bulan Ramadan itu. Kita jaga di malam terakhir, ya. Di malam terakhir yang mana di situ didatangkan, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala malam Lailatul Qadar, ya. Malam kemuliaan, ya.
Yang mana di dalam Al-Qadar itu, malam Qadar itu, satu amal kebaikan yang kita lakukan pada malam hari itu dilipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan kita beribadah 80 tahun. Luar biasa. Nah, kalau kita tidak mengingat-ingat, tidak mengkajinya dari awal, nanti kita kaget. Maka dari itu pada malam hari ini ya, kita akan mengupas, mengulang, mengingat bagaimana bulan Ramadan ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar kita saat ini selepas dari majelis ini sudah kita persiapkan. Ramadan itu tinggal kurang lebih 25 hari lagi. Ya. Kita bisa bayangkan, tidak terasa. Kemarin ketika masuk bulan Rajab kita selalu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya Allah, berkatilah bulan, sampaikanlah kami, muliakanlah kami di bulan Rajab ini, muliakan kami di bulan Sya'ban ini, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tidak terasa nanti masuk di bulan Ramadan. Kalau kita tidak persiapkan diri kita, mulai melakukan yang terbaik, mulai memperbanyak zikir kita, memperbanyak bacaan Quran kita saat ini, maka Ramadan itu akan lewat seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini sangat disayangkan lagi. Karena kenapa? Karena bulan Ramadan itu tidak ada jaminan kita bertemunya di tahun yang akan datang lagi dengan bulan Ramadan. Ya. Masih banyak mungkin kayak saya sendiri, ada kakak saya, kakak ipar, pas tahun lebih sudah meninggal. Sebelumnya sehat, ya. Tiba-tiba sakit, ya, ajalnya datang. Memang ajalnya lewat sakit. Ya. Artinya kematian pun bisa datang kepada siapapun dan dimanapun juga. Permasalahannya adalah kita mati dalam keadaan yang terbaik menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau mati meninggal seperti biasa-biasanya manusia yang lain. Ya. Kita harus menjadi yang terbaik ketika bertemu dengan Rabb kita. Sama ketika kita ketemu dengan presiden, ya. Ketika kita ketemu presiden saja atau gubernur, bupati, woi, baju yang terbaik kita siapkan. Cara berpakaian kita, tutur kata kita, bahkan pakai mobil pun kita harus cari yang terbaik. Ya. Begitupun juga kita kelak, ketika kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melihat wajah kita, tampan kita, kecantikan kita. Ya, tidak Allah lihat. Yang Allah lihat adalah takwa kita. Sudahlah banyak takwa yang kita siapkan, bekal-bekal takwa yang kita siapkan ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena waktu begitu cepat berjalannya, dan terkadang kita merasa berat dan menjadi beban ketika masuk di bulan Ramadan kita tidak persiapkan. Ya. Karena kita tiba-tiba langsung puasa, mulai menahan lapar. Ya. Makanya kalau bisa sebelum masuk bulan Ramadan kita biasakan puasa shaum sunnah Senin Kamis, ya. Untuk melatih kita mulai membiasakan sholat tahajud, mulai sholat duha, zikirnya mulai diperbanyak, ya. Karena ketika masuk bulan Ramadan, nah itu ujian lagi. Tidak terbiasa kita dengan tidak makan pagi, tidak terbiasa tidak makan siang, ya kan? Tidak terbiasa kita bangun sebelum subuh, sahur. Makanya harus dibiasakan lagi, ya, biar kita tidak merasa berat, ya, bukan menjadi beban nanti. Ya, jangan sampai ada juga orang masuk bulan Ramadan, wah ini jadi beban yang luar biasa, ya, berat sekali ini. Ya. Kalau misalnya bapak-bapak semua sering lihat ke Jakarta atau kota besar kayak Jakarta, itu banyak sekali orang tidak puasa. Kalau kita lihat badannya tuh kekar, kuat, ya. Tapi puasa tidak kuat karena jadi beban, ya, berat sekali dia. Padahal cuma menahan lapar saya tidak kuat, ya. Banyak sekali kayak gitu, ya. Makanya kita harus belajar membiasakan diri kita dalam keadaan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan langkah-langkah kita, ya, ibadah kita Allah mudahkan. Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Nah, ini yang sering kejadian, harus kita ingat, ya. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga, ya. Disinilah
pentingnya kita mengkaji lagi tentang bulan Ramadan itu, kita persiapkan. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, kita puasa, kita dapatnya hanya lapar dan dahaga. Ya, karena banyak, kata Rasulullah SAW, akan banyak orang yang berpuasa yang dia dapatkan hanya rasa lapar dan dahaga. Karena ketika dia saum, dia tidak jaga adab-adabnya, rambu-rambunya, ya. Ucapannya masih saja tidak bisa dijaga, ya. Suka ngomongin orang, menggunjing orang, ya. Suka bohong, memfitnah, ya, dan lain sebagainya, ya. Maka dari itu kita mengingat kembali, ya, agar kita mempersiapkan, ya, yang terbaik untuk menyambut bulan Ramadan itu sendiri, ya. Kita harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh sebelum datangnya bulan Ramadan, ya. Karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita harus siap menyambutnya dengan sukacita. Karena Rasulullah SAW di awal Sya'ban atau sebelum Ramadan itu selalu membahas, ya, tentang kebesaran Ramadan, mengingatkan sahabatnya, ya. Rasulullah mengadakan majelis ilmu, dikumpul sahabat-sahabatnya. Rasulullah menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan, fadilah-fadilah di bulan Ramadan. Ketika kita beramal sebesar zarah, kecil apapun juga, maka akan dilipat gandakan pahalanya sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala sunnah yang kita lakukan mendapatkan pahala wajib. Nah, kalau juga jamaah misalnya ada yang punya harta, maka lebih utama lagi melaksanakan umroh. Paling tidak di bulan Ramadan kalau bisa, kalau ada rezeki, ya. Karena kata Rasulullah SAW, umroh pada bulan Ramadan adalah pahalanya sama dengan ibadah haji bersama, seperti ibadah haji bersama. Artinya kita melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah haji bersama Rasulullah, ya. Makanya subhanallah, semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Walaupun misalnya kita belum terlaksana, bisa saja doa kita sudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Maha Rahim, Maha Penyayang. Karena ketika kita mau melakukan kebaikan, niat saja itu sudah dicatat suatu kebaikan, ya. Walaupun Bapak sekarang masih belum mampu terlaksana dari sini, tapi Allah Maha Kaya. Yang penting kita niat sudah tertanam dalam diri kita, maka itu sudah dapat pahala. Karena Rasulullah sendiri yang jelaskan bahwa kalau kita niat untuk melaksanakan kebaikan itu, kalau kita tidak mampu melaksanakan, belum dilaksanakan, maka dapat satu pahala. Kalau dilaksanakan mendapat dua pahala. Jadi kalau namanya kebaikan itu selalu diniatkan saja, ya, tidak ada masalah. Orang gratis, ya, kecuali kemaksiatan, ya. Kalau kemaksiatan, dosa itu kalau bisa diulur-ulur, ditunda-tunda, ya. Jadi kalau kita biasa menunda-nunda kemaksiatan, kemalas-malasan, ya, itu nanti kita rajin, ya. Dan juga menunda-nunda kemalasan, kemaksiatan, niat maksiat tapi ditunda-tunda, itu tidak dicatat maksiat, masih meniat, ya. Itu luar biasanya mengarahnya Allah. Kecuali setelah kita laksanakan niat tadi, baru dicatat dosa. Makanya perbanyaklah niat kebaikan, maka dicatat pahala. Kalau misalnya tidak terlaksana, sudah dapat pahala, ya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya telah datang kepadamu bulan Ramadan, penghulu segala bulan, maka selamat datanglah kepadanya. Telah datang bulan Saum, bahwa segala rupa keberkahan, maka alangkah mulianya tamu yang datang itu, ya. Hadis riwayat Tabrani. Jadi hadis ini yang pertama, banyak sekali nanti hadis-hadis yang kita kaji, kita baca bersama, kita ingat lagi tentang keutamaan Ramadan ini, ya. Karena ini untuk memberi semangat kita, ya. Kita harus semangat untuk menyambut bulan yang mulia ini. Rasulullah SAW saja dan sahabatnya itu bergembira. Kalau Rasulullah dan sahabatnya biasanya
itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah siap-siap. Kalau kita kan masih terasa itu ketika bulan Rajab, makanya kita sering doa di mana-mana itu kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Ya. Tetapi kalau ulama-ulama terdahulu para sahabat 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah doa dia agar dipertemukan dengan bulan yang mulia ini. Nah, di dalam hadis Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Ya. Jadi kewajiban puasa itu sudah jelas ya. Di bulan Ramadan qat'i, tidak bisa dielakkan. Kalau menolak puasa di bulan Ramadan, yakin bahwa tidak wajib, maka bisa kafir. Ya. Tapi kalau kita misalnya dalam perjalanan musafir itu dibolehkan untuk berbuka. Tetapi keterangan ayat Quran selanjutnya lebih baik kita puasa. Kalau mampu, ya kalau mampu berpuasa maka lebih utama. Tetapi kalau kita tidak kuat dalam perjalanan itu ya maka diberi rukhsah, dimudahkan, boleh. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan diikat. Jadi memang pada bulan Ramadan itu pada dasarnya pintu-pintu surga memang dibuka. Artinya adalah semua pintu kebaikan itu Allah buka. Ya. Ketika kita saja memberi buka orang puasa, walaupun segelas air putih atau 1 biji kurma, maka kita mendapatkan pahala sama seperti orang buka puasa. Jadi ini kan kenikmatan ataupun jalan ke surga yang Allah buka lebar. Ya, makanya sangat disayangkan kalau bulan Ramadan nanti jangan tunggu jadwal. Ya. Jangan mesti diumumin di masjid hari ini si A, sebulan. Nggak perlu. Ya. Kalau kita dapat jadwal ya harus dipenuhi tetap. Tetapi kalau bisa setiap hari, nggak mesti nunggu jadwal maksud saya. Ya. Nggak mesti nunggu jadwal, karena kalau kita memberikan segelas air saja orang puasa, orang baca Quran yang puasa tadi, amal soleh, puasa, zakat, sholat fardu di masjid, itu pahalanya dapat juga kita. Semua kebaikan yang dia lakukan selama puasa, kita juga mendapatkan kebaikannya. Ya. Makanya kita lihat kalau yang pernah umroh Ramadan di Mekah, Madinah, orang-orang Arab itu rebutan. Ya, saya sendiri pernah pada saat bulan Ramadan itu kita ditarik mau ke masjid, pas mau maghrib itu ditarik ke tempatnya dia. Kita nggak tahu mau ditarik dia apa, ternyata dia sudah siapkan nampan besar. Dia sudah siapkan di situ ada susu, ada makanan kayak Arab, ada rotinya, ya kan? Semuanya makanan sudah siap. Karena dia paham, dia ngerti. Ini jamaah umroh ini, masya Allah, pahalanya besar kan. Datang dari Indonesia, dari kemana-kemana. Makanya itu penuh itu, di dalam sampai di luar itu penuh. Ya. Makanya kalau di Indonesia alhamdulillah sudah mulai sadar, udah banyak sekarang kan. Kalau sudah mau buka puasa itu udah banyak yang di jalan-jalan itu bagi takjil buka puasa. Ya. Ini diambil itu tidak apa-apa, tidak ada masalah, tidak mengurangi pahala kita. Ya. Pahala kita sebagai kita puasa itu tidak dikurangi sedikit pun. Ya. Ini juga bisa bagian dari memuliakan saudara kita yang lain. Karena dengan kita makan makanan dia dapat pahala yang besar. Nah, ini sangat dianjurkan. Makanya kalau ketika diajak saudara misalnya berbuka puasa, kalau tidak ada agenda ya didatangi. Ya. Karena itu wajib. Ya. Memenuhi undangan itu wajib kecuali kita ada uzur. Misalnya ada kerjaan tiba-tiba nggak bisa kita tinggalkan kan, nggak bisa kita datang. Atau misalnya ada tamu dan lain sebagainya. Nah, juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikannya, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Nah, ini yang harus kita siapkan memang dari sekarang juga. Di akhir bulan Ramadan. Ya. Makanya mestinya setiap masjid itu di akhir Ramadan itu ya itikaf, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW
setiap bulan Ramadan itu itikaf di masjid 10 hari terakhir. Rasulullah mengajak istri-istrinya, ya, anak-anaknya, kerabatnya, saudaranya semua, dan sahabat-sahabat yang lain untuk itikaf. Ini kebiasaan dan keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi masjid sekarang agak jarang, ya. Harusnya masjid itu menyediakan, memfasilitasi jamaah, karena ada yang namanya kas masjid. Nah, kas masjid itu digunakan untuk itu diantaranya. Ya. Makanya kayak di Yogyakarta, di kota-kota besar Bandung yang sudah paham ini, 10 akhir Ramadan itu full. Kalau di Sangatta ini mungkin di Darussalam ya, yang biasa ngadakan itikaf 10 hari terakhir. Ya. Harusnya masjid-masjid lain juga demikian. Karena disitulah ya takarrub kita di bulan Ramadan, puncaknya di situ. Karena bulan Ramadan ini juga akan meninggalkan kita. Ibaratnya kalau ada tamu yang luar biasa ke rumah kita tahu dia misalnya berapa hari sudah mau pulang, wah kita semakin menyiapkan yang terbaik. Ya. Begitupun juga bulan Ramadan ini. Nah, jangan sampai kita tidak memperoleh kebaikan sedikit pun di dalamnya. Ya. Karena memang nanti ada di akhir zaman, di akhir Ramadan itu ujiannya berat. Ya, memang harus sekarang itu kita siapkan. Ujiannya berat apa? Ada diskon besar-besaran, ya, ada hiburan, ada macam-macamnya. Jadi makanya di awal Ramadan itu masjid-masjid pada penuh. Ya. Tapi kalau sudah mulai pertengahan akhir, awalnya sudah full, jadi maju, akhirnya tinggal 2 sof, ya, berkurang. Karena disibukkan dengan yang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, saat Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Ya. Imam Ibnu Hajar menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah mereka tidak bebas mengganggu kaum muslim sebagaimana bebasnya mereka pada waktu lain di luar Ramadan. Ini karena kaum muslim sibuk dengan puasa yang menahan syahwat mereka, juga karena kaum muslim sibuk dengan membaca Al-Quran dan zikir. Ya. Jadi memang setan-setan itu terbelenggu, ya, pada bulan Ramadan. Ya. Kemudian juga umat muslim itu banyak sudah sibuk dengan aktivitas ibadah. Semakin tidak bisa dia menggoda, tidak bisa maka semakin jalan ketakwaan, jalan menuju surga itu semakin terbuka. Karena di masjid, suara masjid kadang ada yang zikir, baca Quran, kedengaran suara masjid di mana-mana. Apalagi kalau udah mau buka puasa, suara masjid, baca Quran di mana-mana. Kayak di hati itu terasa, ya kan? Belum lagi masuk tarawehnya, ya. Suasana ngumpul semua berjamaah, ya. Jadi suasana hati ini semakin terkondisikan. Jadi hati kita semakin tenang, semakin sejuk, semakin terasa diri kita ini semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita disibukkan. Cuman terkadang kalau kita tidak membiasakan, tidak menyiapkannya, walaupun setan sudah terbelenggu, ya, karena kita tidak biasa, ya akhirnya sifat-sifat setan sudah ada dalam diri kita, ya. Jadi tidak perlu ada setan, sudah dengan sendirinya kita maksiat, karena sudah biasa dengan kelalaian, tidak zikir, tidak baca Quran, melalaikan waktu, ya. Sama seperti petinju, ya. Petinju itu sebelum masuk ring, sebelum naik ring, itu dilatih sama trainingnya, sama pelatihnya, ya. Setelah naik ring, masuk dalam ring, ya, dia akan main sendiri. Maksudnya adalah dia akan melakukan perlawanan sendiri. Dia bisa menentukan yang mana ya. Kalau dia tidak latihan, wah, bisa KO dia. Makanya harus latihan. Jadi lawannya bisa terhindar. Ulama-ulama lain menyebutkan bahwa yang dimaksud setan-setan dibelenggu adalah sebagian dari mereka, yakni kalangan pembesar dari setan. Sebagian lagi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setan-setan dibelenggu adalah mereka dilemahkan sehingga tidak mampu mengganggu dan memperdaya syahwat. Ya. Jadi memang ada ulama juga yang mengatakan bahwa yang dibelenggu
itu setan-setan yang sebagian besar ya, setan-setan pembesar, pemimpin mereka itu yang dibelenggu ya. Ada juga pendapat yang mana mereka dibelenggu dengan semakin banyaknya umat Islam taat ibadah. Ya namanya puasa ini tidak seperti orang puasa sholat. Orang tidak ada yang namanya mau sombong puasa, tidak ada. Karena puasa semua. Mau sombong apa? Ya kan? Kalau sholat, sedekah, haji, umroh, bisa jadi ada riya, ujub, ya kan? Niatnya tidak sampai. Tapi kalau puasa, dia dan Allah yang tahu. Tidak mungkin dia sesama orang puasa, saya buat dengan puasa lagi. Semua orang puasa. Ya. Jadi tidak bisa dia membanggakan diri gimana gitu, tidak bisa. Ya. Dengan demikian, Ramadan terbentang luas lapis-lapis kemuliaannya. Maka dari itu marilah kita bersama ya, merenungkan dan mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia ini. Ya. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para setan diikat. Juga terdapat pada bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa tidak memperoleh kebaikan, maka dia tidak memperoleh apa-apa. Kemudian di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian saum padanya. Di dalamnya dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga dan dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka dan dibelenggu setan-setan. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa tidak diberikan kepadanya kebaikan pada malam itu, berarti diharamkan baginya segala rupa kebajikan atau kebaikan. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan Ramadan, terlebih lagi ya, akhir 10 hari terakhir ya. Makanya biasanya kita di Al-Mu'minin kan di 10 hari terakhir kita tambah lagi qiyamul lail ya, di malam terakhir biasanya jam 2 atau setengah 3 ya. Mestinya kita harus itikaf dari awal sebenarnya, cuman karena kita banyak kesibukan masing-masing, tapi jangan lupa disempatkan ya. Yang penting kita niat sesuai kemampuan ya. Sesuai kemampuan. Kalau bisa, yang paling penting adalah di hari-hari ganjil. Kalau di hari-hari ganjil, masuk hari-hari ganjil, itu sudah kita habis isya udah tidak pulang. Kalau bisa, karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan pada hari-hari ganjil. Terlebih lagi pada tanggal 27 sama 29. Karena ini banyak riwayatnya. Ya, kuat. Banyak riwayat yang menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil, yaitu tanggal 27 atau 29. Makanya ketika tanggal itu sudah harus disiapkan memang agenda apapun juga ya diundur aja ya. Diundur supaya kita fokus untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar ya. Perumpamaan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tentang bulan Ramadan, perumpamaan anak-anaknya Yakub, anaknya 12, 1 tahun 12 bulan. Anak yang dicintai Yakub adalah Yusuf. Sebagaimana Allah juga cinta kepada bulan Ramadan, sebagaimana pula Yakub ampuni dosa 11 anaknya dengan dosa 1 anaknya, yaitu Yusuf ya. Di dalam surah Yusuf ayat 92, yang artinya dia Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada kesalahan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu dan Dia yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Jadi bulan Ramadan juga tempatnya kita untuk memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita saat ini umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, situ kita perbanyak mohon ampunan. Ya. Mohon ampunan dan kita memohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketika bulan Ramadan itu mintalah surga Firdaus. Agar surga Firdaus itu mendoakan kita.
agar masukkanlah sipulan-sipulan yang mendoa ingin masuk dalam surga ini ya Allah. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan juga itu adalah fondasi dalam Islam yang harus diingat. Islam dibangun di atas 5 landasan. Yang pertama adalah persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan haji, dan puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi fondasi kelima adalah puasa bulan Ramadan. Ya. Maka dari itu kesempatan setahun sekali ini itu kita harus siap menyiapkan benar-benar, ya, buat jadwal kalau perlu mulai sekarang perhatikan. Pokoknya agenda kesibukan A, B, C kalau 10 hari terakhir itu dikurangi, fokus saja ibadah. Ya, Allah Maha Kaya. Ya. Al-Quran mengucapkan, ya, di dalam surah Maryam ayat 26 yang artinya maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini ajaran sebelum Nabi Muhammad SAW ketika dia berpuasa dan bernazar tidak ngomong, maka nazarnya harus dilaksanakan, namanya nazar. Nah, ketika puasa ada yang menggoda kita apa segala macam, ingin ngajak ribut, ya, kita ingatkan, maaf saya sedang puasa, agar dia ngerti, agar kita menjaga puasa kita. Karena kalau kita tidak menjaga emosi, marah, apalagi kalau misalnya di kantor, di perusahaan, tempat kerja, misalnya ada tidak sesuai dengan orang kerjaan, teman kerja kita, teman sekantor, ya harus sabar. Lagi puasa nggak boleh emosi. Ya. Walaupun kita diejek, walaupun difitnah, di apa segala macam, ya harus sabar. Ya. Karena itu ujian dari orang-orang yang berpuasa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai dasar atas wajibnya puasa shaum di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi yang diwajibkan puasa itu bukan cuma umat Nabi Muhammad SAW. Umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Umat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Umat nabi-nabi terdahulu bersama umatnya juga berpuasa. Ya. Maka dari itu ya kita bersukacita. Ya. Jangan sampai kita merasa berat. Ya. Walaupun kerjaan kita berat, misalnya angkat kayu, ya. Karena banyak orang-orang yang suka ngangkat berat, misalnya ngangkat kayu atau gali sumur, gali apa, yang keringatan itu sampai haus, ya kan? Akhirnya tidak tahan, dia buka puasa. Ya, tidak boleh ini harusnya. Ya. Sayang sekali. Walaupun kita bisa ganti di hari lain selain bulan Ramadan, tidak akan pernah menyamai pahalanya ketika puasa di bulan Ramadan. Ya. Makanya kalau bisa puasa di bulan Ramadan ya jangan ditinggalkan, apapun kondisinya. Ya. Karena bulan Ramadan itu dilipat gandakan amal soleh, amal kebaikan. Kalau selain bulan Ramadan, maka pahalanya ya tidak ada lipat ganda lagi. Ya. Ada yang namanya ada hari spesial, hari promo. Ya, namanya promo itu kan hari-hari tertentu saja. Kalau selain hari promo kita belanja, udah tidak ada diskon biasanya. Ya. Makanya setiap hari promo ya harus siapkan uangnya. Ya, maksudnya setiap masuk bulan Ramadan persiapkan diri kita mulai sekarang, jaga kesehatan. Ini penting. Pola makan, jangan lupa olahraga, jaga kesehatan. Bukan cuma baca Al-Quran kita juga, tapi fisik kita juga mulai kita jaga. Bagaimana kalau kita bulan Ramadan sakit, naudzubillah min dzalik. Ya kan?
Cuman kita berharap agar sehat selalu. Makanya kurang lebih disempatkan seminggu sekali olahraga. Olahraga itu cukup yang bagus. Olahraga terbaik itu adalah jalan kaki. Ya. Ada seorang pakar profesor doktor ya di bidang kesehatan. Dia jelaskan bahwa olahraga yang terbaik itu adalah jalan kaki. Ya tinggal kita jalan kaki saja, luangkan mulai sekarang, mulai besok lah 30 menit. Ya. Niatkan untuk kesehatan ini agar selalu Allah berikan kesehatan sehingga bulan Ramadan fisik kita sehat, kuat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang artinya adalah, dan beberapa hari yang tertentu maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit ya, dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik baginya jika mereka mengetahui. Ya. Walaupun tadi Allah berikan rukhsah memang tadi kalau kita lagi perjalanan, lagi sakit, ya kan? Yang mungkin dengan sakit ini kita lemas, semakin lemas. Tetapi kalau kita mampu bertahan, ya, itu lebih baik kalau kita mengetahuinya. Ya. Karena ini memang bulan puasa, masalahnya ini bulan puasa. Ya. Kalau misalnya di bulan-bulan lain, misalnya puasa sunnah atau mau mengganti puasa Ramadan di bulan lain, hari apa aja boleh. Tapi tidak ada lipat ganda pahala, tidak ada keberkahan Ramadan di situ. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat selanjutnya Allah berfirman ayat 185 yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebagaimana hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu menggantungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Jadi ayat selanjutnya pada dasarnya menegaskan lagi di ayat 184. Kalau misalnya kamu tidak mampu, sakit dalam perjalanan, maka sesungguhnya Allah tidak memberatkan. Ya, kamu bisa berbuka. Yes. Allah memberikan rukhsah keringanan. Tapi ganti di hari-hari selanjutnya selain di bulan Ramadan. Ini pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di ayat selanjutnya 186 surah Al-Baqarah yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi di ayat selanjutnya Allah menjelaskan kepada kita, kalau kita ada masalah, ya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian kehidupan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia tidak ada yang tidak diuji. Bahkan para nabi dan rasul pun itu ujian yang paling berat di antara manusia yang ada. Ya. Makanya ketika kita melihat itu, maka kita tidak boleh bersedih berkepanjangan ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian macam-macam. Ada ujian keluarga, ujian harta, ujian bisnis, ya, ujian di tempat kerjaan, ujian di jalan, kecelakaan dan lain sebagainya. Maka dari itu ujian kita hadapi itu kita kembalikan kepada Allah dan kita memohon doa agar ujian itu diringankan. Ya, agar ujian itu diringankan, agar Allah memberikan kita kemudahan dalam menjalani berbagai hidup ini.
Di dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan, dihalalkan bagi kamu pada malam hari itu berpuasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tentukan untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang manusia, ya, karena Allah yang menciptakan. Walaupun Allah mewajibkan kita berpuasa, bukan berarti semuanya ditahan berpuasa, tapi ada waktunya. Ya, dari ketika kita sahur, ya, sebelum waktu subuh, kemudian sampai waktu maghrib, ya, ada batasannya. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan yang sebelumnya diharamkan pada saat puasa, dihalalkan. Misalnya makan, atau yang baru nikah nih, ya kan? Karena memang pada saat ini, pada saat ayat ini diturunkan kala itu, ada di antara sahabat yang setelah puasa dia mencampuri istrinya dan dia takut, ya kan? Dia tanya kepada Rasulullah SAW, akhirnya turunlah ayat ini bahwa dia boleh. Ya. Namanya manusia itu kan fitrahnya, misalnya baru menikah, ya kan? Atau misalnya dari perjalanan jauh, misalnya habis dari jihad, udah berbulan-bulan, 6 bulan tidak ketemu istrinya misalnya, yang namanya baru nikah, ya kan? Nah, terjadilah seperti itu, dan itu dibolehkan, ya. Maha rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian juga di ayat ini juga diingatkan, disinggung tentang itikaf, ya kan? Artinya jika kamu itikaf, jangan kamu mencampuri istrimu. Artinya di masjid tidak boleh, ya. Kalau di rumah boleh, ya kan? Kalau di masjid tidak boleh. Nah, indahnya kita bersama dengan Al-Quran, jangan lupa, ya. Karena di dalam Al-Quran itu akan menenangkan diri kita, hati kita akan semakin tenang, ya. Terkadang kalau kita baca itu bisa kita baca artinya, ya, kemudian ada ayat-ayat tertentu yang kadang membuat kita sedih, nangis kalau kita menghayati, merenungi ayat-ayat tertentu itu, terutama tentang ayat-ayat neraka, ya. Maka kita sedih, khawatir, ya, jangan sampai kita bisa dimasukkan dalam neraka itu, ya. Makanya para sahabat radhiyallahu anhu ketika baca Quran, ketemu ayat-ayat tentang azab neraka, mereka itu nangis, ya, nangis, khawatir. Walaupun sahabat ini dijanjikan masuk surga, kata Rasulullah SAW, beberapa sahabat itu kan ada yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab, Bilal bin Rabah, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, ya. Tapi mereka ketika baca Quran ketemu ayat-ayat azab itu nangis, ya, saking memang hatinya sudah bersih. Kalau kayak kita ini memang agak berbeda zaman sekarang, memang butuh perjuangan. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Puasa adalah perisai. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, janganlah berkata kotor, keji atau cabul dan berteriak-teriak. Apabila ada orang yang mencaci makinya atau mengajaknya bertengkar, katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabb-nya, ya. Jadi ini muttafaq alaih, ya, hadis riwayat dengan Bukhari, ya. Yang Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwa ibadah puasa kita itu, ya,
langsung Allah yang membalasnya. Ya, makanya tadi saya bilang kalau puasa, sholat, ibadah haji, umroh, zakat, sedekah itu bisa yang lain tahu. Tapi kalau puasa, kondisi puasa kita menahan lapar, bisa saja kita orang tidak lihat kan minum di kamar, ya. Tapi kita menjaga, tidak berani kita, ya. Karena Allah melihat, tidak berani kita minum setetes pun, ya. Dengan sengaja orang tidak lihat itu tidak berani. Karena kita yakin, kita tahu Allah kan mengetahui perbuatan kita, puasa kita akan batal, ya kan? Tapi kalau puasa, kalau sholat, haji dan lain sebagainya, itu setan gampang masuk, ya. Apalagi pada saat bulan Ramadan ini setan itu dibelenggu, ya. Makanya pintu surga ini semakin terbuka luas, ya. Semakin terbuka lebar, ya. Makanya diantaranya kita harus jaga ucapan mulut kita, ini penting sekali. Makanya lebih banyak pada saat bulan Ramadan, perbanyak zikir, baca Quran. Kumpul-kumpul kalau misalnya tidak terlalu penting, tinggalkan, dikurangi, ya. Karena nanti kalau banyak ngumpul, terutama yang kerja di kantor ini, ya, orang PNS, mohon maaf, ya. Ya, kalau sudah di kantor ngumpul teman-teman, akhirnya macam-macam ngomong, tidak terasa gosip si A, gosip si B, ya kan? Ngosip si bosnya digosipin, ya kan, misalnya itu. Ini tidak sengaja kita akhirnya ngomong sesuatu yang diharamkan, ghibah, ya. Apalagi tidak sengaja tiba-tiba ribut, cekcok, ya kan. Nah, ini makanya lebih baik ngumpul-ngumpul yang enggak jelas tanda petik, ya. Ketika bulan Ramadan kita tinggal kurangi, ya. Kalau dalam hal kerjaan ya nggak bisa dikurangi. Misalnya kerjaannya memang jam sekian ya harus dilaksanakan, tidak boleh dikurangi, ya. Kemudian juga diantaranya bau mulut orang puasa itu seperti bau kasturi, ya. Artinya memang semuanya penuh nilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ada juga hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah, ya. Cuman tidak tidur setiap hari, ya. Maksudnya dari puasa habis zuhur tidur terus, ya kan? Tidak demikian. Maksudnya dan kalau dia tidur itu menguatkan fisiknya, kemudian dia terhindar dari perbuatan yang sia-sia. Di dalam Imam Bukhari menjelaskan juga dan Imam Muslim, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi, ya. Ini hadisnya juga hampir sama, cuman ada tambahan-tambahan lagi, ya. Tambahannya diantaranya bahwa pahala puasa itu tidak bisa dihitung, ya, sesuai dengan kehendak Allah memberikan balasannya. Karena pahala bulan Ramadan itu langsung Allah yang memberikan, ya. Kalau kita puasa, sholat itu kan sudah ketahuan. Misalnya sholat berjamaah itu 27 derajat, sholat sendiri kan 1 kali. Misalnya kita sholat di Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah itu kan 100.000 kali lipat, ya kan, pahalanya. Kalau kita di Madinah itu kan 10.000. Kalau kita sholat di Masjid Al-Aqsa 5.000. Artinya kan ketahuan jumlahnya. Maksudnya kita tahu lah, maksudnya berapa kita dapatkan keutamaan itu tahu. Tapi ketika puasa ini lipat gandanya itu tidak bisa ketahuan. Hanya Allah yang mengetahui. Maka dari itu kita harus siapkan memang sejak saat ini ketika diumumkan nanti masuknya bulan Ramadan, ya, itu harus kita benar-benar full ikat pinggang kita. Habis maghrib buka puasa, tidak ada lagi nonton TV misalnya, buka HP dikurangi secukupnya saja, ya. Ini penting karena banyak yang melalaikan kita saat ini, ada TV, HP. Nah, ini harus dijaga. Kemudian kita juga sebagai kepala rumah tangga, ya,
anak-anaknya mulai dididik, ya, dia ingatkan semenjak bulan Ramadan boleh nonton TV, misalnya habis sahur ada biasanya tentang film-film Islami apa kan, nggak apa-apa sambil nunggu sholat subuh kan, boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya maghrib sampai isya, usahakan jangan, karena kan habis makan itu kita habis maghrib kita kan makan, usahakan tenang dulu, kemudian banyak-banyak zikir, ya, zikirnya perbanyak. Di dalam hadis Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sholat yang 5 waktu, sholat Jumat sampai Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan sampai puasa berikutnya adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu tersebut selama menjauhi dosa-dosa besar. Jadi setelah sholat kita masuk Ramadan lagi, masya Allah, dosa kita semakin banyak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi dosa-dosa besar, yang masuk dosa besar itu syirik itu, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, ya itu jangan sampai, ya. Kita hindari, ya. Kita perbanyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan Imam Ibnu Hibban menjelaskan ada 3 doa yang tidak tertolak. Doanya orang berpuasa ketika berbuka, doanya pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Nah ini memang harus hati-hati terhadap 3 hal ini, nggak boleh, ya. Orang yang berpuasa itu sampai buka, makanya banyak-banyak berdoa ketika mau masuk buka puasa, mau berbuka iftar, itu banyak-banyak berdoa. Disunnahkan perbanyak doa, ya, makanya kan di masjid juga itu kan banyak doa selalu disampaikan, dibacakan zikir dan doa di masjid. Itu juga diantaranya untuk mengingatkan uslub, ya, dan bukan bid'ah itu, ya. Itu tidak apa-apa, karena tidak ada masalah kan, yang dibacakan zikir, disuarakan, ya. Dan ini juga untuk siar, niatnya untuk siar, karena semua tidak ada yang tahu niat seseorang kan. Kita harus prasangka baik. Ini juga kan orang yang mendengar itu, oh iya sebelum berzikir, sebelum buka puasa kita sudah siap-siap sambil menunggu buka itu sambil berzikir kita, ya, subhanallah dan lain sebagainya, ya. Itu kan bentuk mengingatkan juga, ya. Jadi bukan suatu yang bid'ah. Ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Kecuali baru-baru saat ini, wah itu bisa, ya. Masih ada waktu kan? Oh iya, sebentar lagi berarti. Nah, di dalam bulan Ramadan ini yang kita harus ingat bahwa di bulan inilah bertaburan segala kemuliaan, ya. Jangan pernah sia-siakan waktu di bulan Ramadan. Makanya ketika ada planning kemana-kemana itu kalau bisa sebelum bulan Ramadan, kecuali urgent, ya. Kecuali urgent sekali tidak bisa ditunda, maka tidak apa-apa. Karena ketika kita bepergian pada saat bulan Ramadan, maka banyak waktu yang kita habis di perjalanan. Harusnya kita bisa zikir, bisa sholat berjamaah di masjid, ya. Karena kita perjalanan jadinya tidak dapat keutamaan tadi. Kemudian sedekah, ini paling penting. Sedekah sebiji kurma saja itu pahalanya besar, ya, luar biasanya. Makanya jangan dianggap sepele dan jangan berkecil hati. Misalnya, wah saya cuma punya kurma, gimana ya? Yang lain bawa makanan banyak, tidak ada masalah, ya kan? Kurma saja satu aja orang menyicipi, memakan dari yang kita beri, itu pahalanya sama. Allah tidak banding-bandingkan. Tidak mesti harus wah makanan yang khas Bugis misalnya, oh buka ini orang Bugis semua di sini misalnya kan, bawa kue khas Bugis, khas Jawa karena penduduknya banyak Jawa. Nanti kalau dilihat gini nanti tidak ada yang makan, enggak, pasti ada yang makan juga semua. Ataupun juga misalnya aqua gelas, ya kan, pasti ada yang ngambil, ada yang minum aqua gelas. Orang minum itu apakah dapat pahalanya? Dapat pahalanya. Apakah dia habisin minumnya atau tidak? Setelah dia minum seteguk, udah otomatis dapat pahalanya kita. Ini luar biasa. Ini penting sekali, ya. Karena kadang kita lupa, ya. Itu harus diutamakan, disisihkan saja, ya. Pokoknya nggak disebutkan di masjid jadwal ngantar buka puasa, bawa aja, ya.
Kalau disebutkan ya udah lebih banyak lagi bawahnya. Nah, di bulan Ramadan ini tempat mudah kita menundukkan hawa nafsu, ya. Kalau sekarang pada saat bulan Ramadan itu kan suasana Islami semua. Kalau kita jalan itu rata-rata orang pakai jilbab semua, pakai kerudung. Biar biasanya nggak pakai kerudung juga dia. Artis-artis juga biasanya walaupun nggak pakai kerudung di luar Ramadan, pas bulan Ramadan pakai pakaian muslimah. Paling tidak nutup dia. Artinya memang syahwat itu mulai tertutup lah, ya. Semua rata-rata, ya. Kemudian bulan ampunan dan dilipat gandakan pahala, ya. Dan terlebih lagi adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini harus ingat. Kemudian juga ada yang malam Lailatul Qadar. Nah ini harus jangan lupa, ya. Maka dari itu untuk mendapatkan semua itu kita harus memperbanyak ilmu kita, pemahaman kita, ya. Ada kajian ilmu didatangi, baca-baca buku di YouTube yang punya HP misalnya, buka yang tentang ilmu, YouTube pengajian, ya. Bagaimana kita mendengarkan, semoga itu menjadi satu kebaikan, ya, mendapat kebaikan. Kemudian kita teringatkan tadi, oh iya harus begini-begini, ya. Jadi kita terjaga, ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelum ditutup, kalau mau ada yang ditanyakan dipersilakan. Sudah pas ya? Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, ya cukup ya. Semoga kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah Ramadan ini, kemudian diberikan kesehatan fisik kita, karena penting sekali fisik sehat. Kemudian kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah saum ini secara sempurna, ya, dan menjauhi larangan-larangannya dan meninggalkan yang makruh-makruhnya. Kita istighfar 3 kali dan tutup dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.